Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali pada pagi hari ini setelah kita menyelesaikan agenda Ramadan dan Syawal kita kembali dipertemukan di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah 2 kali pertemuan untuk membahas tentang muqaddimah, penjelasan pembatal keislaman, satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan yang sedang kita bahas adalah dengan syarah dan ta'liq dari Syekh Muhammad Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian pada pembatal keislaman yang pertama. Kalau di buku terjemahan itu disebutkan dari ayat atau dari halaman 35. Dari halaman 35, pelajaran kedua yang berisi tentang penjelasan pembatal keislaman yang pertama. Pembatal keislaman yang pertama disebutkan di sini adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Syirik atau mensekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, i'lam, ketahuilah anna nawaqidal islami asyaratu nawaqidah, bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 disebutkan oleh beliau di sini.
Al-awwalu, yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, beliau mengawali pembahasan ini dengan menyebutkan sejumlah ayat yang menjelaskan tentang betapa bahaya syirik. Insyaallah nanti kita akan tampilkan ayat-ayat tersebut dan kita tambahkan beberapa ayat yang lain. Kemudian juga beliau mengetengahkan satu hadis dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kekhawatiran agama ini dari kemungkinan munculnya fitnah dan syubhat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, innaha satakunu fitanun, sesungguhnya akan terjadi fitnah, dan fitnah itu digambarkan oleh Nabi kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap. Karena fitnah tersebut yusbihur rajulu fiha mu'minan, ada seseorang yang paginya dia dalam keadaan mukmin, wa yumsi kafiran, sementara di sore hari dia dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan, dan ada kalanya yang sorenya dalam keadaan mukmin, wa yusbihu kafiran, paginya dia dalam keadaan kafir. Apa sebab terjadi semua itu? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, karena orang tersebut telah menjual agamanya dengan bagian dari dunia ini. Jamaah rahimakumullah, kita tidak tahu persis ya, apakah kita adalah bagian yang terkena fitnah itu. Tentu di sini pentingnya kita memawas diri dan mengevaluasi diri. Tetapi yang pasti bahwa ini adalah berita dari baginda Rasul bahwa di kemudian hari akan ada terjadi fitnah. Yang fitnah itu akibatnya sangat besar, akibatnya sangat mencemaskan kita, karena fitnah itu bisa menjadikan seseorang yang paginya mukmin sorenya kafir, atau sorenya mukmin paginya kafir, dan itu disebabkan karena fitnah dunia.
Na'udzubillah min dzalik. Hari-hari ini kita sama-sama saksikan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini sudah berangsur berangkat. Dan setiap kita yang menunaikan ibadah haji dan umroh selalu ada amalan yang khas, dan itu hanya pada saat haji dan umroh, yaitu membaca talbiyah. Talbiyah itu dari awal sampai akhir menyampaikan pesan penegakan tauhid dan menyampaikan pesan tentang bahaya syirik. Bagaimana dalam hidup ini kita menegakkan tauhid, dan dalam hidup ini kita berkomitmen untuk membebaskan diri dari segala bentuk kesyirikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, menarik, talbiyah itu diawali dengan labbaik. Labbaik itu sambutan yang hangat atas panggilan dan sekaligus sambutan yang mengagungkan yang memanggilnya. Kalau ada anak yang begitu beradab sama orang tua, anaknya dipanggil oleh orang tua, "Nak, labbaik ibu." "Nak, labbaik ayah." "Baik ayah." "Ya." Itu Masya Allah. Ini dipanggil oleh Allah, dijawab, "Labbaik Allahumma." Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Baik labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan haji. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umrah. Lalu kemudian diikuti ya, dengan pesan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bahwa berangkat haji, berangkat umrah tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali hanya labbaik Allahumma, untuk memenuhi panggilan Allah. Itu tauhid. Memang prihatin kita kalau banyak saudara kita yang berangkat haji dan umroh, tapi pesan penting ini terlupakan, atau jangan-jangan pesan penting ini tidak dipahami. Membaca talbiyah hanyalah bacaan talbiyah, bahwa itu adalah sesuatu yang harus dibaca bagi orang yang sudah menyatakan niat umroh maupun niat haji. Kemudian dia membaca talbiyah. Ada pesan penting dari talbiyah itu apa? Yaitu pesan tauhid. Pesan tauhid itu bentuknya adalah aku berangkat haji dan umroh, tidak ada maksud lain kecuali untuk memenuhi panggilan Allah. Itu tauhid. Dan tauhid ini ujiannya berat sekali untuk di Indonesia, terutama yang haji. Haji itu di Indonesia prestis. Bahkan orang kampung mau berangkat haji yang nganter satu bus, jamaahnya cuma 2 orang. Itu kalau nggak hati-hati berat itu hati itu. Bahkan pulang nanti dipanggil Pak Haji. Mungkin awalnya dia tidak nyaman dipanggil Pak Haji, Pak Umroh, Bu Hajah, Bu Umroh, itu mungkin nggak nyaman.
Tapi kadang-kadang lama-lama dinikmati. Bahkan kalau ada orang manggil dia tidak menyebut dengan Pak Haji, ada ngedumel di dalam hati, kan saya udah haji, masa nggak disebut Pak Haji? Itu ujiannya besar sekali, berat sekali. Ujian di kita ya. Gitu. Padahal kita ingat setelah labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Masya Allah. Langsung Pak. Karena boleh jadi dalam motivasi dan orientasi haji itu ada kesyirikan. Gitu. Dan itu mesti terkikis dengan lafaz talbiyah yang dikumandangkan. Secara fikih ya memang sudah menunaikan baca talbiyah sah, sudah ditunaikan. Tetapi kan ibadah itu bukan semata-mata soal fikih, tetapi ibadah itu juga harus dihayati. Bahkan ibadah itu diharapkan ada dampak positif dalam kehidupan. Kalau dia membaca talbiyah justru pulang dari haji atau umroh, kesyirikannya semakin menjadi-jadi, bahkan dia mendapatkan suplemen karena membawa batu dari tanah suci menjadi jimat di tanah air. Kan itu paradok dengan apa yang dia baca. Gitu. Dan itulah yang sering terjadi. Ngedukunnya tambah jadi setelah pulang haji karena dipanggil Pak Haji. Jadi orang semakin yakin, wong saya berobatnya sama Pak Haji kok. Gitu. Itu semakin menjadi dia. Kemudian yang kedua, coba ibu perhatikan, nanti kita bahas ini. Coba. Kalau tadi Rasulullah menyebutkan orang itu bisa paginya iman, sorenya kafir, sorenya iman, paginya kafir. Itu boleh jadi karena godaan yang begitu kuat dan dia tidak mampu menghadapinya, yaitu godaan dunia. Di talbiyah itu disebutkan juga innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. 3 lho Pak disebut. 1, innal hamda, segala pujian. Orang ini kadang-kadang sadar atau tidak sadar kalau orang tenar, Tuhannya itu bisa berubah dari Allah bergeser kepada ketenaran. Ada orang dalam hidup ini menghambakan diri pada pujian. Yang kedua, dan ini dunia, innal hamda wan ni'mata, kenikmatan. Gitu. Apa tidak ada orang yang mempertuhankan harta kekayaan? Jangan-jangan kalau dihayati betul, banyak yang menuhankan harta kekayaan. Nanti kita dalami dalam pembahasan syirik ini. Ini dunia Pak ini. Wal mulk, kekuasaan. Ya. Jangan-jangan dalam hidup ini banyak orang yang mempertuhankan kedudukan, kekuasaan. Ini fitnah dunia nih. Boleh jadi 3 ini menggeser seseorang dari yang tadinya beriman kepada Allah, mempertuhankan Allah, Tuhan semesta alam, bergeser menjadi mempertuhankan ketenaran, mempertuhankan harta kekayaan, mempertuhankan kedudukan. Maka di talbiyah disebutkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan itu milik Allah.
Setelah kita ngomong begitu, itu tauhid. Itu tauhid. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tauhid. Maka setelah itu kemudian kita menyampaikan apa? La syarikalah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Coba. Itu betapa talbiyah itu ya. Maka saya atau kita semuanya saya kira merindukan ya. Kalau tahun 2023 atau tahun kemarin haji itu kan hampir 240-an ribu. Tahun ini 222.000 dari Indonesia saja tuh 222.000 ya. Itu kalau yang haji jumlahnya 2,2 juta berarti setiap 10 ada orang Indonesia satu. Dahsyat Indonesia ini. Walaupun sekarang bergeser, Muslim terbesar di dunia bukan lagi Indonesia tapi Pakistan. Bergeser nih sekarang. Tapi kita lihat jumlah loh. Dahsyat loh. Itu kalau pulang haji semuanya menghayati pesan dari talbiyah. Pesan dari talbiyah saja Pak, yaitu komitmen untuk menegakkan tauhid dan membebaskan diri dari syirik. Dahsyat. Gitu. Tapi yang terjadi ya pulang haji, pulang umroh sombong tetap. Bahkan kadang-kadang tambah menjadi-jadi. Baik, maka apa yang diingatkan oleh pensyarah kitab ini Syekh Shalih Fauzan ketika mensyarah ungkapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan mengetengahkan hadis sahih yang menyebutkan bahwa nanti akan terjadi fitnah. Yang menyebabkan dengan fitnah itu paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ini kalau kita baca, apa enggak ngeri nih? Jangan-jangan, naudzubillah min dzalik, masya Allah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita ya. Kita yang menikmati keimanan seiring dengan perjalanan hidup ini. Akankah ini kita bisa bertahankan sampai akhir hayat kita? Gitu. Dan peringatan ini disebutkan oleh Nabi loh, bahwa ada fenomena itu loh. Dan sebabnya adalah dunia. Sebabnya itu dunia. Dunia itu bisa kekuasaan, dunia itu bisa kekayaan, dunia itu bisa pujian, ketenaran. Gitu. Ini bukan hanya orang awam yang harus berhati-hati, termasuk ulama, kiai, ustadz, ajengan, buya. Harus hati-hati. Nih, nah beliau mengawali pembahasan poin 1 dari pembatal keislaman, yaitu syirik, itu di poin ini. Ini seingat saya ini pertemuan ketiga kita bahas nih. 2 kali muqaddimah, terakhir kemarin kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita baru memulai poin 1, yaitu syirik besar. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, itulah pembahasan diawali dari halaman 35 ini, diawali dengan mengingatkan tentang bahayanya.
dan pentingnya ini dibahas. Sekali lagi mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari segala bentuk kesyirikan. Baik, kita mulai. Syirik yang dimaksudkan yang bisa membatalkan keislaman ini langsung saya coba tampilkan di sini. Yang dimaksudkan adalah syirik besar. Bapak Ibu boleh catat bahwa, dan insya Allah sudah sering kita dengar bahwa syirik itu ada yang menyebutkan 2 bentuknya, ada yang menyebutkan 3 macamnya. Kita sebutkan yang 2 saja. 1 syirik besar, asyirkul akbar. Yang kedua adalah syirik kecil, asyirkul asghar, syirik kecil. Yang ketiga syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi itu nanti kalau dari sisi akibatnya boleh jadi masuk di syirik kecil. Yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa syirik kecil itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Begitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan. Syirik kecil itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Maksudnya adalah sulit kita ini dengan tingkatan keimanan kita terhindar dari yang namanya syirik kecil. Gitu. Maka ini harus lebih hati-hati. Sementara syirik besar itu akan berakibat dengan akibat yang cukup fatal, mengeluarkan seseorang dari Islam. Syirik besar itu akibatnya akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Maka yang dimaksud dengan pembatal keislaman dalam pembahasan kita pagi ini adalah syirik besar, asyirkul akbar. Karena kalau syirik kecil dia berdosa, tapi dia tidak sampai membatalkan keislaman. Yang kedua, syirik besar menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Sementara syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya menjadi penduduk di neraka permanen. Dari 2 hal, bahkan kalau syirik besar itu menghapuskan seluruh amal. Syirik besar itu menghapuskan seluruh amal. Sementara syirik kecil itu menghapuskan amalan saat itu yang dia lakukan. Jamaah rahimakumullah, kalau sejenak kita lihat perbedaan keduanya dan terutama akibat dari syirik besar. 1, mengeluarkan orang dari Islam. 2, menjadi penghuni neraka permanen. 3, menghapuskan seluruh. Nah, kalau 3 ini sampai terjadi pada seseorang, oke lah kalau terjadi kepada mereka yang tidak pernah ngaji, tidak pernah ini. Na'udzubillah min dzalik. Kalau terjadi pada orang yang termasuk suka ngaji juga,
karena keteledorannya, karena keengganannya, apa yang terjadi? Nanti insya Allah kita akan sebutkan pintu masuk syirik ini, karena nanti pintunya itu ada 4, salah satunya dia bisa masuk lewat cinta. Padahal semua kita ini punya cinta, Pak. Suami mencintai istri, istri mencintai suami, orang tua mencintai anak. Pintunya juga bisa masuk lewat taat, ketaatan. Kan karyawan taat sama bosnya. Gitu. Gimana mendudukkan itu? Nanti insya Allah kita masuk. Oke. Untuk memberikan penguatan pada aspek ini, di buku ini juga disebutkan sejumlah ayat. Saya coba ringkaskan. Di antaranya adalah ini ayat pertama. Ya. Bapak Ibu bisa murajaah surat An-Nisa ayat yang ke-48. Surat An-Nisa ayat yang ke-48, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Jamaah rahimakumullah, ada 2 pesan di sini. Pertama, bahwa dosa syirik itu termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah menegaskan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. 1 poin. Dia akan diampuni oleh Allah hanya dengan 1 mekanisme. Apa? Taubatan nasuha. Taubat, Pak. Ini enggak mempan ini dengan hanya istighfar besok kumat lagi, enggak bisa. Yang kedua, wa may yusyrik billahi, dan barang siapa yang mensekutukan Allah faqad iftara itsman azima. Ayat ini menggunakan istilah itsman, dosa, aziman, yang besar. Dan yang dimaksud dengan itsman azima itu adalah syirik. Dan syirik yang dimaksud di sini adalah syirik besar. Oke, ini peringatan pertama. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini 2, syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah, tentu kecuali dengan cara taubat. Yang kedua, siapa melakukan perbuatan syirik, maka sesungguhnya dia identik dengan melakukan dosa yang sangat besar. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita coba untuk lihat ya. Tadi surat An-Nisa'an ayat 48. Ini sama ya. Oke. Yang kedua, masih surat An-Nisa ayat 116.
Ini sepertinya perlu sering-sering disampaikan ini kepada keluarga kita. Surat An-Nisa ayat 116 Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sampai di sini redaksinya sama dengan ayat 48 dari surat yang sama. Sampai di sini redaksinya sama. Tetapi redaksi selanjutnya yang berbeda. Wa may yusyrik billahi, dan barang siapa yang syirik kepada Allah, mensekutukan Allah. Kalau di ayat 48 faqad iftara itsman azima, sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kalau di sini faqad dhalla dhalalam ba'ida, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya, dengan kesesatan yang jauh. Oke, berarti menambah kesimpulan kita bahwa akibat dari perbuatan syirik besar kita didefinisikan sebagai orang yang tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. 2, 3 ya. Tapi sebegininya Pak, sebegininya nih bahayanya. Problem di kita banyak yang belum melihat bahwa syirik itu bahaya. Bahkan banyak pemimpin kita yang belum melihat, Muslim dia, belum melihat bahwa tindakan membuka peluang warga untuk melakukan kesyirikan itu adalah tindakan yang membahayakan. Itu belum dilihat, Pak. Kalau dia pemimpinnya beriman, dia harus sensitif terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan syirik yang dilakukan oleh warganya. Dan kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita punya sensitivitas itu. Orang itu baru melihat, Pak, sesuatu itu bahaya kalau misalkan dia nggak makan atau makannya kurang bergizi. Nah, itu prihatin tuh orang. Atau misalkan marak pencurian motor misalkan, nah, prihatin tuh. Itu tindak pelanggaran. Bahwa itu pelanggaran, iya. Bahwa soal kelaparan itu harus diatasi, iya. Tapi jangan lupa, ada sesuatu yang lebih berbahaya di atas itu semuanya. Kalau sampai kita sebagai orang yang punya kebijakan dan tanda tangan kita punya dampak, lalu kemudian kita membuat kebijakan yang membuka peluang bagi orang melakukan perbuatan syirik. Oh, itu bahaya, Pak. Akibatnya kayak gini loh, Pak. Enggak diampuni ya, Pak. Itu. Enggak diampuni, berat. Tergolong sebagai dosa yang sangat besar. Tergolong sebagai kesesatan yang sangat jauh. Nah, poin ini saya kira yang penting untuk disebutin. Karena ini nanti kalau udah masuk di sini nih, ini masuk dalam bab, kan lebih berat kalau sampai disebutkan Islamnya batal. Kalau sampai disebutkan amalannya semuanya hapus. Kalau sampai disebutkan diharamkan masuk surga. Tempatnya kan berat. Nah, jangan sampai ketika ada orang membacakan ayat itu lalu kemudian disebutkan, wah ini mah ustadznya radikal nih. Itu. Ini ciri-ciri in apa? Intoleran, kan begitu.
Wah ini cuma bacain ayat kok. Ya kalau percaya surga neraka monggo. Kalau percaya Allah sebagai Tuhan monggo. Ini firman-Nya. Nggak percaya berarti sampean nggak percaya sama Al-Quran. Ya nggak apa-apa ya sudah. Itu aja kan gampang toh. Wong ayatnya bunyinya begitu kok. Gitu. Oke ya, nomor 3 sekarang. Kita sudah dapat 3 poin. Ini nomor 3. Surat Luqman. Ayat yang ke 13 apa 15 ya ini ya. Saya tak cek. Iya, 13 betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala, dan ingatlah. Kita disuruh ingat nih. Wa idz qala, dan ingatlah. Qala, wa idz qala, dan ingatlah ketika qala berkata. Siapa yang berkata? Luqmanu, Luqman. Dia ngomong sama siapa? Libnihi, kepada anak-anaknya. Kapan dia ngomong begitu? Wa huwa ya'iduhu, ketika dia memberikan nasihat kepada anaknya. Nah, ini penting nih. Ini penting. Alhamdulillah Allah kasih kepada kita karunia anak nih. Kalau Luqman itu sosok yang ideal dalam mendidik anak, pertanyaannya sederhana. Kalau Luqman sudah berwasiat ini, sudahkah kita berbicara soal kesyirikan kepada anak-anak kita? Gitu. Jangan kita bicara waris dan kita bicarakan, bicara seolah kita ini nanti mau lanjut kuliah di mana kita bincangkan, tapi soal tauhid dan soal syirik tidak pernah menjadi bahan dialog. Gitu. Padahal Luqman ini menjadi profil pendidik ideal yang ditampilkan di dalam Al-Quran. Dan ternyata sebagai seorang pendidik dan melekat padanya sekaligus orang tua, ya, di antara yang paling menggelisahkan Luqman Al-Hakim adalah soal hal yang amat sangat penting, yaitu la tusyrik billah. Wahai anakku sayang, gitu. Ya bunayya, la tusyrik billah. Janganlah kamu mensekutukan Allah. Pak, mensekutukan Allah begini nih. Kalau dalam konteks hidup kita, variabelnya kan banyak nih. Contoh-contohnya banyak. Mungkin kalau nak kamu jangan berbuat syirik. Nah, persepsi anak itu mungkin macam-macam. Nah, perlu dijelaskan contohnya itu kayak apa. Jangan-jangan orang hanya memahami syirik itu adalah datang ke dukun atau enggak datang ke dukun. Syirik itu punya jimat atau enggak punya jimat. Jangan-jangan baru sebatas begitu. Padahal boleh jadi bentuk kesyirikan itu bukan berhala itu. Jangan-jangan kedudukan itu. Jangan-jangan suaminya itu. Jangan-jangan istrinya itu. Jangan-jangan hartanya itu. Jangan-jangan istri di depan suami adalah berhala. Jangan-jangan suami di depan istri berhalanya istri. Selain nanti soal yang lain-lain. Gitu. Nah, ini penting untuk ada kewaspadaan. Ya, kewaspadaan. Sekali lagi Pak ya, semangat kita tidak dalam konteks menghakimi orang loh ya. Semangat kita menjelaskan ini loh firman Allah, ini loh sabda Nabi. Monggo, gitu loh. Kita tidak punya kapasitas untuk mengatakan fulan ini batal Islamnya, fulan inti kafir, enggak. Kita membacakan begini loh. Kalau begini nih, kata Allah begini. Gitu. Ya terserah, monggo, masing-masing. Oke. Lalu kemudian kenapa
Luqman sebagai seorang orang tua dan sekaligus pendidik yang ideal itu wanti-wanti, dan wanti-wantinya itu soal la tusyrik billah. Kenapa? Disebutkan alasan berikutnya. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun adalah kezaliman azimun yang besar. Tadi sudah disebutkan isman azima, dosa yang sangat besar. Ini kezaliman yang sangat besar. Zalim. Bukan hanya sekedar zalim loh ya. La zulmun azim. Pakai la lagi, benar-benar kezoliman gitu. Lamnya ini lamu takkid, ini benar-benar kezoliman azimun yang besar. Gak mudah ini ya. Ayo mulai kita berpikir ke keluarga ya, ke teman tetangga ya. Syirik ini bahaya. Dia sekali lagi Pak, beliau ini Syekh Shalih Fauzan dalam membahas buku ini yang pertama kali untuk menyebut pembatal keislaman itu syirik gitu loh. Oh pantes kalau begitu, wong akibatnya kayak gini kok. Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, Allah yang memperjalankan kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah yang akan membangkitkan kita kembali ke negeri akhirat. Allah sendiri menyatakan kayak begini loh. Kan dalam kapasitas Allah untuk mengatakan begini. Wong dia yang punya surga, dia punya neraka. Gitu. Dia yang bisa membalas dengan kebaikan. Ia pula yang membalas dengan keburukan sesuai dengan amal perbuatan orang. Nah, kalau udah dijelasin kayak begini, nggak percaya ya sudah. Alaikal balagh wa alainal hisab. Kepada Rasulullah disebutkan loh, tugasmu menyampaikan loh Muhammad. Wa alainal hisab, yang bikin perhitungan itu bagian saya. Itu kata Allah. Alaikal balagh wa alainal hisab. Ya, oke. Kemudian yang keempat. Biar agak cepat, yang keempat. Ini juga disebutkan sama beliau nih. 3 dari yang saya mau sebutkan 5 itu disebutkan dalam kitab ini. Bapak dan Ibu, di ayat 65 dari surat Az-Zumar, ayat 65 dari surat Az-Zumar itu disebutkan bahwa sudah menjadi ketetapan Allah baik di era Nabi Muhammad itu ataupun di masa-masa Nabi sebelumnya. Sampai Allah berfirman walaqad. Lam itu lamu takkid, qad itu artinya sungguh-sungguh. Walaqad, dan sungguh benar-benar. Uhiya, telah kami wahyukan ilaika, kepadamu wahai Muhammad. Wa ilal ladzina, dan telah kami wahyukan kepada orang-orang min qablika, dari sebelummu wahai Muhammad. Apa artinya Pak? Keputusan Allah ini, ketetapan Allah ini berlaku kepada Rasul dan umatnya, berlaku juga kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini keputusan tidak berubah nih. Ini keputusan tidak berubah nih. Apa keputusannya? Apa ketetapannya? Lain asyarakta,
Lain asyrakta, jika kamu mensekutukan Allah. Bapak Ibu, saya mau nanya nih. Kan di sini disebutkan lain asyrakta, ta itu kan kamu, bukan lain asyraktum, bukan lain asyrakhum, tapi lain asyrakta, jika kamu mensekutukan Allah. Kamu yang dimaksud siapa ini? Siapa yang dimaksud kamu di sini? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Nabi Muhammad aja dikasih peringatan kayak gitu. Oh, Nabi Muhammad loh Pak ini. Nabi Muhammad itu jelas bertauhid. Nabi Muhammad jelas terhindar dari syirik. Itu pun Nabi Muhammad tunjuk hidung Pak. Bahasa gampangnya, ini kan ditunjuk hidung Nabi Muhammad. Muhammad, kalau kamu mensekutukan Allah, gitu loh kira-kira bahasanya itu. Lah kalau Nabi Muhammad aja diarahkan atas peringatan ini, lah bagaimana kita nih? Betapa sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi sayang itu tidak berarti membenarkan kesalahan, atau tidak berarti tidak memberikan peringatan. Justru karena sayang itulah memberikan peringatan. Dan dalam konteks di kita, ini pelajaran berharga. Nabi Muhammad aja dikasih peringatan begitu. Lain asyrakta, jika engkau Muhammad mensekutukan Allah. Layah batonna. La itu sungguh benar-benar, batonna nunnya itu nun tasydid, itu nunnya nunut takkid sakilah. Layah batonna, sungguh benar-benar akan hapus amaluka amalmu. Ini yang hapus Pak Bu, bukan amal yang hari itu kita lakukan. Ini yang hapus adalah seluruh amal yang sudah ditabung dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4 itu. Hapus Pak. Wala takunanna minal khasirin, dan kalian pasti menjadi orang-orang yang Mungkin ada pertanyaan, Sat, kalau mau cari mantu apa juga harus dicek nih soal tauhid dan syirik? Ya iyalah, yang lain-lain dicek, masa ininya kagak. Kalau dibilang agamanya baik itu nggak akan bisa disebut lah agama dia baik walaupun hafal Quran 30 juz kalau dia berbuat syirik. Ya nggak bisa lah. Lagi mana mau disebut baik penghuni neraka permanen? Gimana mau disebut baik? Gimana mau disebut baik? Wong imannya udah batal. Gimana? Ada juga yang bilang, ya udah deh nggak apa-apa, ntar juga dirubah, diajak ngaji di Binaul Ukhuwah. Lah emang hidayah di tangan ente? Emang hidayah di tangan ustadz? Abu Thalib aja yang pamannya Nabi kagak berubah. Emang kurang hebat apa Rasulullah? Emang ada yang lebih hebat dari Nabi? Gitu. Pastikan ya dicek itu. Kalau kriteria ngambil mantu itu adalah memilih yang agamanya, apa indikator agamanya baik? Yang paling utama tauhid lah. Karena berat itu. Cuman sayang ya di pondok pesantren itu tidak ada siswa terbaik dengan kriteria tauhidnya baik. Karena susah juga nilainya, bagaimana tauhidnya baik. Kita nilai tauhidnya baik, jangan-jangan ustadznya kagak baik lagi. Susah. Nah yang dinilai di pesantren itu, di sekolah-sekolah cenderung yang kognitif, bukan yang afektif.
Yang kognitif, hafalannya berapa juz? Gitu. Kemarin ngerjain soalnya nilainya berapa? Gitu. Kognitif dia. Praktek sholatnya bener apa kagak? Prakteknya, gerakannya, bacaannya, psikomotor. Tapi aspek afektifnya enggak belum ternilai hari ini. Belum ada rumusan sampai hari ini masih wacana gimana cara merumuskan standar nilai afektif itu. Ini ranahnya afektif ini. Punya komitmen enggak untuk menegakkan tauhid? Punya komitmen enggak untuk menghindarkan keluarganya nanti dari kesyirikan? Oh, penting tuh. Jadi kalau wawancara dengan calon mantu, ini dulu Pak. Penting ini. Soal komitmen tauhid. Ini yang penting untuk disebutkan ya. Kan kita pengen cari mantu yang mantu dunia akhirat kan gitu kan. La in asyarakta la yahbatonna. Coba lo Bu. Amaluka. Nabi lo dibilang. Nabi itu diingatkan sama Allah. Kalau kamu berbuat syirik, hapus tuh seluruh amal. Digitukan loh Rasulullah itu. Saking apa? Saking bahayanya ini Pak. Dan ini disebutkan amal loh ya. Berarti orangnya sudah beramal kan. Kalau sampai kamu beramal, kalau sampai berbuat syirik, amal-amalmu itu bakal hapus. Berarti dia punya amal dong. Bahkan disebutkan lagi wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah. Nah, insyaallah ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah bebaskan diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan. Mudah-mudahan Allah berikan ini ilmu dan sensitivitas untuk melihat ini syirik nih, ini bahaya nih. Gitu. Baik, yang kelima yang terakhir dari sisi bab-bab ini ya, ini ayat-ayatnya ini. Nah, ini gongnya. Di ayat 72 dari surat Al-Maidah. Ayat 72 Bu, dari surat Al-Maidah. Allah itu menyebutkan laqad kafaro. Maka nanti syirik dengan kafir. Kalau tadi pagi disebutkan kan paginya beriman, sorenya kafir. Boleh jadi kekafiran dia itu disebabkan karena perbuatan syirik. Gitu. Karena nanti dari sisi akibat kufur besar sama syirik besar itu sama. Laqad kafaro. Dan sungguh benar-benar telah kafirlah alladzina orang-orang yang qalu mereka mengatakan. Mereka mengatakan berarti mereka punya keyakinan, mereka punya mengatakan apa? Qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Jadi kalau yang bilang Yesus itu Tuhan berdasarkan ayat ini apa? Kafir dia. Berdasarkan ayat ini loh. Monggo loh kalau nggak setuju sama ayat ini terserah loh. Saya cuma bacain nih. Kafir Pak. Gitu. Pertanyaannya begini, emang ada yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan? Ada nggak? Ada nggak yang bilang Nabi Isa itu Tuhan? Ada. Tuh.
Laqad kafaru. Allah yang mengatakan pakai lam, pakai qad lagi. Sungguh benar-benar telah kafir, gitu. Siapa yang telah kafir itu? Alladzina, orang-orang yang qalu, mereka ini mengatakan, mereka apa dia katakan? Innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya. Bahkan Rasul itu pernah wanti-wanti. Apa kata Nabi? La tatruni. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. La tatruni, janganlah kalian berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan apa? Berlebih-lebihan dalam memandang dan bersikap terhadap diri dan kerasulan Nabi Muhammad. Kalian jangan berlebih-lebihan kepada aku. Tidak boleh loh Pak. Sampai kelas Nabi aja nggak boleh kita sikapi dengan berlebih-lebihan loh. Apalagi ustadz. Apalagi saya nggak bilang cuman ya. Kan itu mulia juga. Apalagi ustadz, apalagi kiai, apalagi buya, ajengan. Jangan berlebih-lebihan. Wong Nabi itu loh, kita nggak boleh berlebih-lebihan. Yang pesan nggak boleh berlebih-lebihan siapa? Ya Nabi sendiri. La tatruni, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku. Kama, Nabi kasih contoh. Yang model berlebih-lebihan itu siapa? Kama atratin nasara bena Maryam. Seperti berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani di dalam memandang dan bersikap terhadap diri dan kerasulan Nabi Allah Isa ibnu Maryam. La tatruni kama atratin nasara bena Maryam. Nah, setelah itu Rasul menegaskan innama ana, sesungguhnya hanyalah aku, kata Nabi. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya hanyalah aku. Aku itu kata Nabi Muhammad abdun, aku ini hamba. Fakulu, maka katakanlah, orang Islam, maka berpandanganlah, maka bersikapilah kepadaku. Gimana cara mensikapinya? 2. Qalu, maka katakanlah Abdullahi, Nabi Muhammad itu hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. 2 sekaligus, hamba dan utusannya. Jangan utusannya hambanya dilupakan, jangan hambanya utusannya dilupakan. Abdullahi, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya. 2 Pak sekaligus. Nabi pesan begitu. Nah, Nabi Allah Isa sendiri kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel, sebenarnya juga berpesan, wa qalal masihu, dan berkatalah, berpesanlah, menyerulah al-Masih, Yesus itu. Apa seruan dia? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha, sembahlah Allah, yang Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian juga. Siapa yang mengatakan begini? Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa mengatakan, sembahlah Allah, yang Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian juga. Clear kan Pak? Sekarang saya menanya, siapa yang mempopulerkan nama Ahmad untuk Rasulullah dan dia adalah Rasul akhir zaman? Siapa yang mempopulerkan? Nabi Isa. Nabi Muhammad itu belum lahir Bu. Jangankan kok lahir loh, wong bapak ibunya aja belum nikah, belum ada Bu. Coba menariknya Pak, 671 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, nama Nabi Muhammad itu sudah dipopulerkan. Bahkan bukan hanya dipopulerkan, Nabi Isa itu menyatakan senang karena akan datang seorang bernama Ahmad.
memberikan berita gembira. Coba diberitakan itu anak belum lahir. Lahirnya masih berapa? 670 tahun, 1 tahun lagi. Udah disampaikan. Coba itu Nabi Muhammad itu kayak apa tuh? Bahkan di atas itu Nabi Muhammad itu sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Berapa lagi jaraknya? Didoakan agar ada Nabi yang lahir di dekat Ka'bah. Siapa Nabi yang lahir di dekat Ka'bah? Ya nggak ada yang lain. Ismail nggak lahir di situ, lahir di Palestina, meninggal di sana. Iya, yang lahir di dekat Ka'bah cuma Nabi Muhammad. Udah didoain sama Nabi Ibrahim. Jaraknya berapa lama tuh? Bahkan nama Muhammad itu bukan tiba-tiba loh. Nama Ahmad itu dipopulerkan oleh Nabi Isa. Ibunya Rasulullah yang kasih nama Ahmad. Kakeknya Nabi Abdul Muthalib kasih nama dia dengan nama Muhammad. Dari mana kakeknya Rasulullah punya nama Muhammad? Gak ada satupun manusia di Mekah saat itu yang namanya Muhammad, gak ada. Nama Muhammad itu gak musim. Gak ada orang nama Muhammad, belum pernah ada orang punya nama Muhammad tuh. Dari mana tahunya Abdul Muthalib kok nama Muhammad? Nama-nama orang Arab itu Asad. Itu, yang gitu tuh, yang serung harimau, apa itu nama-nama hewan yang jago-jago gitu. Nah, dari mana tahunya? Bu, itu Abdul Muthalib lagi jalan sama temennya dagang dari Mekah menuju Syam. Syam itu Ethiopia, Syam itu Palestina hari ini, Suriah hari ini, Yordan hari ini, Lebanon hari ini. Dagang ke sana bersama dengan teman-temannya. Nah, begitu berdagang ketemu sama orang pendeta. Ditanya, "Anda ini orang mana?" "Saya orang Makkah." Langsung spontan pendeta itu menceritakan, mengkabarkan nanti akan ada seorang nabi yang lahir di Mekah. Namanya Muhammad. Coba. Namanya Muhammad. Maka Abdul Muthalib bersama temannya ini lalu diskusi. Nanti siapa yang punya cucu duluan, maka dia dikasih nama Muhammad. Sepakat ya? Sepakat. Bener. Ternyata yang punya cucu duluan siapa? Abdul Muthalib. Maka begitu Nabi Muhammad lahir, dikasih nama Muhammad. Nama ini udah viral, Pak. Di Syam. Kayak begitu coba. Nabi yang kayak begitu tuh udah didoain, diviralkan, namanya udah disebut-sebut. Begitu saja Nabi pesen, Pak, la tatruni. Jangan kalian mengkultuskanku, berlebih-lebihan dalam memandang dan bersikap kepadaku. Kama atratin Nasara bena Maryam, sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani dalam memandang dan bersikap terhadap Nabi Isa. Nabi Isa angkat jadi Tuhan. Maka syirik, kufur, gitu loh. Saya juga baru tahu ya. Ternyata kalang Yahudi itu, Pak. Yahudi Yehua ya. Itu saya kemarin tuh ngobrol ya. Saya baru tahu. Ternyata orang Yahudi itu fatwanya boleh loh dia beribadah di masjid. Kalau dia lagi jalan tuh, tiba-tiba kemudian dia harus beribadah kan begini-begini tuh ibadahnya tuh. Boleh itu dilakukan di masjid, tapi nggak boleh mereka dalam ajaran mereka nggak boleh dilakukan di gereja. Kenapa? Bagi dia memandang orang Islam itu ajarannya masih tauhid. Sementara yang di Kristen itu sudah syirik karena menuhankan Nabi Isa gitu. Oke, kembali ke sini.
Maka oleh karena itu kata Nabi Allah Isa, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullah, sembahlah Allah, yang Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian juga. Tegaskan Nabi Isa juga. Sembahlah Allah, yang Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian juga. Nabi Isa ngomong begini nih. Lah kenapa Nabi Isa disembah? Maka dalam ayat ini laqad kafaro, sungguh kafir orang yang mengatakan Tuhan itu Nabi Isa. Itu berdasar ayat ini. Sampai kemudian ditegaskan may yusyrik billahi. Nah, baru bahasanya pakai syirik, atasnya pakai kafir. Satu dia, Pak. May yusyrik billah, siapa yang mensekutukan Allah sampai syirik besar, itu kafir dia. May yusyrik billah, barang siapa yang mensekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka, wa ma lizzalimina min ansar, dan tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang telah berbuat zalim. Kenapa disebut zalim di sini, Pak? Kenapa disebut zalim? Disebut zalim karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wong Nabi Isa itu nabi kok. Nabi Isa itu hamba Allah kok. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Lah kok ditempatkan menjadi Tuhan? Zalim dia. Yang adil adalah menempatkan Nabi Isa sebagai hamba Allah dan menempatkan Nabi Isa sebagai utusan Allah. Sebagaimana Rasul menyebutkan, fakulu, maka katakanlah Abdullahi, hamba Allah dan utusannya. Oke, jelas ini? Jadi, nah tolong ya, yang begitu disebutkan, saya berapa kali tadi menggunakan istilah kafir kan, menggunakan istilah syirik kan, bahkan diharamkan masuk ke dalam surga. Sekali lagi, ini bukan bahasa saya loh ya, ini bahasa ayat. Percaya ya monggo, nggak percaya ya silakan gitu. Saya ya silakan gitu. Gitu. Beriman silahkan, nggak beriman ya silahkan. Begini. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini belum lengkap kalau kita belum menukik ke contoh-contoh kasus untuk bisa membongkar ya bentuk-bentuk syirik besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu masuk kepada sumber-sumber syirik besar. Gitu. Sumber-sumber syirik besarnya. Maksud saya ketika kita memahami syirik itu, contohnya bukan hanya soal jimat, bukan hanya soal kuburan, bukan hanya soal dukun gitu ya, tetapi lebih detail agar memudahkan kita untuk mengevaluasi diri, mewaspadai diri bahwa ini harus saya hindari gitu. Nah, sumber itu ada 4 gitu. Ini nanti disebutkan di dalam At-Tibyan Syarhu Nawaqidil Islam. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan bagian dari kekhususan Allah. Dalam hal ini soal ibadah. Asyirkul akbar anwa'uhu kathiratun. Syirik besar itu ada berbagai macam, tetapi sumbernya ada 4. Sumbernya ada 4.
Apa sumber yang 4 itu? Nah ini Bapak Ibu. 1. Syirkut dakwah. Syirik dalam doa. Hati-hati urusan doa. Dalam persoalan doa kita mesti hati-hati. Karena di situ ada peluang kesyirikan. Yang kedua, syirkun niyah wal iradati wal qasdi. Syirik dalam hal niat, kehendak dan tujuan. Syirik dalam hal niat, kehendak dan tujuan. Hati-hati Pak Bu soal niat. Semua kita punya niat, soal kita punya kehendak. Siapa di antara kita yang nggak punya kehendak? Hati-hati soal kehendak, karena ada peluang syirik menumpang soal kehendak. Tujuan, siapa orang hidup nggak punya tujuan? Semua kita punya tujuan, tapi hati-hati ada syirik dalam hal tujuan. Syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Istri taat sama suami, anak taat sama orang tua, bawahan taat sama atasan. Sejauh mana batasan-batasannya? Yang keempat, syirkul mahabbah. Syirik dalam hal cinta. Syirik dalam hal cinta. Hati-hati soal cinta. Pacaran itu bukan hanya dilihat dari sisi hukum fikih, boleh nggak pacaran, tapi juga harus dilihat dari sisi akidah. Jangan-jangan orang yang sedang pacaran dia sedang menuhankan pacarnya, misalkan. Karena ada syirkul mahabbah, syirik dalam hal cinta. Bapak dan Ibu, tapi ini 4 kalau dibahas, ini 1,5 jam 2 jam lagi nih. Tuh, sementara saya ini jam 11 harus ada di Jati Bening. Gitu. Karena itu biar nggak buru-buru, ini kita bahas di episode selanjutnya. Tapi episode selanjutnya kelihatannya 2 bulan lagi insya Allah. Karena bulan depan saya izin Pak Sugiono, insya Allah membersamai jamaah berangkat haji. Jadi saya izin, amin, sama-sama mudah-mudahan kalau enggak haji bareng nanti bareng-bareng umroh gitu ya. Ya tuh, umroh bareng jamaah Binaul Ukhuwah. Nah, gitu. Tuh, insya Allah. Dan ngajinya pindah di sono gitu, Napak Tilas. Nah, sekarang kan Badar sudah disiapkan jadi destinasi wisata juga di Badar. Kita bisa ngaji seharian di Badar. Gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Karena itu saya mohon izin dan mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mohon doa dan saling mendoakan. Bulan depan saya izin tidak bisa hadir. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah kebaikan. Amin, insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.